Kondisi dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping yang terjebak di Selat Hormuz akhirnya mendapat titik terang. Pihak Pertamina memastikan seluruh awak dan aset kapal dalam kondisi aman. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Barun, menyatakan bahwa saat ini terdapat dua kapal tanker yang masih berada di kawasan Selat Hormuz. Sebelumnya terdapat 4 kapal di sekitar lokasi tersebut. Namun 2 kapal lainnya sudah berhasil keluar dari zona konflik. Menyikapi situasi ketegangan di Selat Hormuz antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, Pertamina terus memantau perkembangan terkini secara intensif. Pertamina berkomitmen penuh untuk menjamin keselamatan para awak kapal dan menjaga keamanan aset negara yang tertahan di jalur strategis yang menghubungkan Teluk Oman dan Laut Arab itu. Baik, untuk di Selat Hormuz memang benar ada 2 kapal Pertamina yang masih berada di sana. Sebenarnya ada 4, tapi yang 2 berada di luar Selat Hormuz. Jadi saat ini kami terus memantau. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut jumlah impor minyak Indonesia yang berasal dari Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz hanya sekitar 20 hingga 25% dari kebutuhan dalam negeri. Selebihnya, pemerintah Indonesia mengimpor minyak dari Afrika, Angola, Brazil, hingga Amerika Serikat. Namun, dengan berbagai macam dinamika yang ada, alhamdulillah, ternyata setelah tadi kita detailing, dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil. Jadi secara keseluruhan impor kita untuk crude 20-25% dari Selat Hormuz, selebihnya tidak dari situ. Selain itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat strategi perdagangan bebas sebagai langkah antisipasi terhadap memanasnya konflik. Di kawasan Selat Hormuz, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan diversifikasi mitra dagang menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas energi dan ekonomi nasional di tengah ketegangan geopolitik global. Pemerintah selalu menghitung, ya kalau dampaknya orang memprediksikan karena ada Selat Hormuz itu kan bagaimana 60% energi kan lewat selat itu ya. Tentu kita memantau situasinya seperti apa, dan juga salah satu kesepakatan dagang dengan Amerika kan kita tidak melulu bersumber energi kita dari 1-2 tempat, tapi salah satunya juga dari Amerika, di mana Amerika energinya tidak melalui selat itu. Menanggapi krisis penutupan Selat Hormuz oleh Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan sejumlah langkah drastis dan menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat siap mengawal kapal tanker minyak yang melintasi selat. Menyadari pentingnya Selat Hormuz, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Melalui unggahan di media sosial Truth Social, Presiden Trump menyatakan Angkatan Laut Amerika Serikat siap memberikan pengawalan militer secepatnya terhadap kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Kita akan membahas secara lebih mendalam lagi terkait dengan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kapal tanker. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah bersama dengan Bapak Fitra Faisal. Selamat malam, Bapak Fitra Faisal. Selamat malam. Selamat malam.
Baik Bapak, ini banyak sekali pembicaraan mengenai katanya ketergantungan pasokan minyak dunia atas Indonesia yang memang kita tahu ini juga melewati Selat Hormuz. Sebenarnya situasinya seperti apa Pak? Ya, jadi memang Selat Hormuz ini perannya cukup krusial ya, karena di sini adalah lalu lalang eh, logistik minyak dunia. Nah, ini setara dengan 20-25% ya. Kondisi secara umum lalu lintas minyak dunia itu melewati Selat Hormuz. Nah, oleh karenanya potensi penutupan atau penutupan sebagian ya, kalau kita lihat juga sudah ada beberapa kapal yang memang bisa melewati selat tersebut, tapi secara umum ini sedikit banyak terdisrupsi ya, mendisrupsi dan juga berdampak pada naiknya harga minyak dunia. Nah, jadi dari simulasi yang saya lakukan, ya, jadi ini saya keluarkan datanya, data simulasinya tanggal 2 Maret ya, 2 Maret di awal pekan ini. Nah, saya sudah sampaikan juga ke Garuda TV simulasinya. Nah, sedikit banyak itu terefleksi dengan pergerakan harga minyak dunia sekarang ya. Jadi 1 sampai 3 hari konflik ya, artinya dampaknya juga penutupan kepada Selat Hormuz itu akan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia antara 85 sampai 90 ya US dollar per barrel. Sementara kalau sudah 1 pekan ya bahkan lebih itu bisa 90 sampai 100 US dollar per barrel. 2 pekan lebih itu bisa 100 sampai 120. Sementara lebih dari itu bisa tembus 150 US dollar per barrel. As we speak, yang mana ini sudah masuk 1 pekan, besok sudah masuk 1 pekan, karena mulai tanggal 28 Februari, itu harga minyak dunia Brent sudah di 91. Artinya ini sejalan dengan simulasi yang saya lakukan. Dengan demikian, maka dengan trajektori seperti itu kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan harga minyak dunia bisa menyentuh 100 sampai 120 US dollar per barrel, jika menyentuh nanti bisa ke 2 pekan. Nah, sebenarnya berapa lama sih perangnya, kan semuanya tidak ada yang bisa tahu ya, karena ini sangat random sekali. Tetapi setidaknya dari beberapa indikator di lapangan kita bisa menaksir perangnya itu berapa lama. Jadi dari keberadaan USS Navy ya, dari kapal induk US, USS Aircraft Carrier, itu sementara ini ada 2, yaitu yang pertama Ford, yang kedua Lincoln. Ketika ada 1, itu setara dengan 3 sampai 4 hari perang. Ketika 2, ya, itu menjadi 1 sampai 2 pekan. Ya, jadi ini secara eksponensial, bukan artinya kalau 2 kapal menjadi 6 hari, tetapi karena ada 2 kapal induk, itu ada refuelingnya secara sistem dinamis, itu memungkinkan perangnya menjadi 2 pekan. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau ada 1 kapal induk lagi yang mendekat. Ya, sementara ini belum ada tanda-tanda itu, tetapi kalau ada 1 kapal induk lagi mendekat, kemungkinan besar yang paling dekat adalah dari Virginia, USS Bush. Itu kalau mendekat itu bisa 1 bulan lebih ya, 1 bulan 2 bulan. Nah, itu bisa mendekati trajektori 150 US dollar per barrel. Nah, kalau sudah seperti itu ya, maka akan ada fiscal strain ya. Setiap $1 kenaikan dari harga minyak dunia ya, dari asumsi makro APBN itu menghasilkan fiscal strain yang cukup tinggi ya. Yang paling moderat itu 2 triliun, yang paling serius itu bisa sampai 5-6 triliun rupiah. Oke lah, kita pakai yang moderat ya. Nah, itu kalau kita lihat ya, tekanan dari sisi fiskal ya, karena memang pemerintah dalam hal ini juga harus memberikan subsidi dan kompensasi energi ya, dan mengingat kita juga net importer, maka ini akan terefleksi pada meningkatnya beban fiskal. Nah, kalau kita lihat ya dari angka sekarang, itu sebenarnya kalau misalnya kita melakukan ya subsidi dan kompensasi energi untuk mencegah harga-harga BBM tidak naik, itu bisa menghasilkan tekanan fiskal yang tadi 60 sampai 90 triliun rupiah. Nah, dari 60-90 triliun rupiah itu berarti defisit fiskal kita yang sebelumnya kita asumsikan di tahun ini adalah 2,68%, yaitu 689 triliun rupiah defisitnya, itu bisa menjadi setidak-tidaknya 769 triliun rupiah. Nah, itu setara antara 2,9% sampai 3,1%, ya, tergantung trajektori pertumbuhan ekonominya.
Nah, artinya sudah ada potensi kita bisa mendekati lebih dari 3%. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya masuk dalam beberapa skenario tersebut ya. Meskipun tentunya kita sudah ada beberapa sumber diversifikasi negara-negara produsen minyak yang bisa kita identifikasi ya. Kemarin kita juga sudah melakukannya dengan Amerika Serikat dan ada beberapa negara lain, ada dari Angola ya, dan dari negara-negara lain ya, bisa juga dari Oman ya, juga memiliki share straight ya dengan Selat Hormuz tersebut. Tapi immediate effect-nya adalah tadi kenaikan harga minyak dunia yang tentunya menghasilkan beberapa tekanan pada sisi fiskal tersebut, Mbak. Jadi sebenarnya keadaan ekonomi Indonesia itu apakah bisa dibilang sangat semencekam itu dengan ancaman dari perang atau penutupan di Selat Hormuz karena kita hanya mengambil 20-25% atau malah sebenarnya karena sudah dialihkan ke Amerika jadinya kita sebenarnya ada di safe place, Pak? Sebenarnya kita tidak dalam kondisi yang terlalu tertekan ya, karena memang tadi ya kalau saya sampaikan, memang kita punya banyak sumber diversifikasi lain, sumber negara-negara lain yang bisa kita ambil ya. Ya. Apalagi di dalam negeri sendiri, Presiden memang sudah melihat ya efek ini. Jadi ini bukannya tanpa presiden ya, ini sudah dilihat ya, ada foresight dari Presiden semenjak bahkan tahun lalu ya, dan bahkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau kita ingat bagaimana Pak Presiden mendesain Asta Cita, ya Asta Cita nomor 2 itu ada ketahanan keamanan yang satu layer dengan ketahanan energi, ya, ketahanan pangan dan juga ketahanan ekonomi. Nah dari sisi ini kita bisa melihat bagaimana dari sisi pangan ya, Pak Sudaryono tadi juga sudah menyampaikan kita sudah mengidentifikasi ya dan juga sudah melakukan produksi pangan secara cukup signifikan tahun lalu. Bahkan pertumbuhan dari sektor pertanian kita 5,33%. Itu melonjak cukup tinggi dibandingkan dengan 2024 yang cuma 0,6%. Ini karena memang pemerintah sadar bahwa memang harus memperkuat ketahanan pangan untuk kejadian-kejadian yang seperti ini. Yang kedua juga ketahanan energi ya. Bagaimana meskipun juga sudah disampaikan beberapa potensi tekanan-tekanan tersebut, tapi kita sudah juga melakukan diversifikasi energi ya, ada biofuel ya, biodiesel ya, solar kita sekarang juga sudah lebih mandiri dengan adanya biofuel ya, dan juga pembangunan kilang baru, diversifikasi negara-negara importir, salah satu juga dari Amerika Serikat. Ini suatu hal yang sudah dilihat Presiden dan bahkan tahun lalu juga Presiden secara eksplisit ya menyampaikan bahwa we are living in a very dangerous situation ya, dan Presiden waktu itu menyampaikan juga bahwa ada kemungkinan Amerika menyerang Iran. Ini saya ingat ini disampaikan beliau Pak Presiden di bulan Februari 2025. Nah ini sekarang sudah kejadian. Maka suatu yang kita lihat ini adalah suatu yang sudah diantisipasi sebelumnya. Tetapi tetap saja ada beberapa risiko-risiko yang memang harus kita lihat. Nah salah satunya dari sisi tekanan fiskal tersebut. Meskipun dari sisi ekonomi kita dalam kondisi yang solid, terdiversifikasi, tapi sisi yang lain ada immediate impact-nya. Immediate impact-nya adalah dari sisi potensi kenaikan harga minyak dunia tersebut. Baiklah, berarti kalau secara umum nih Pak Fitra, sekarang Indonesia itu it seems unfair ya kalau misalnya warga itu membandingkan Indonesia dengan Jepang. Karena kalau Jepang sendiri yang katanya stok minyaknya cukup untuk 200 sekian hari dan kita katanya cuma cukup untuk 20 hari kan, Indonesia hanya 20-25% gitu ya Pak ya, tidak bisa disamakan dengan Jepang atau negara lain ya Pak? Betul, dan gak apple to apple. Saya master dan doktor saya itu dari Jepang. Artinya saya mengetahui Jepang itu seperti apa lah. Jepang itu bukan produsen minyak. Beda dengan kita ya. Meskipun kita adalah net importer, tetapi di sisi yang lain ya, Jepang adalah udah betul-betul tidak produksi minyak sama sekali gitu ya. Nah dengan demikian kita ada sedikit lebih banyak ya potensi dan juga bantalan ekonominya dibandingkan dengan Jepang. Yang kedua adalah sebenarnya kita 20 hari itu artinya bukan 20 hari di hari ke-20 itu hilang. Ini kan selalu di replenish ya, selalu diisi ya. Jadi karena memang kapasitas terpasang kita, storage kita memang selama ini ya dari jam 20-an tahun memang maksimum 25 hari. Nah, makanya Pak Presiden juga sebelumnya juga mengundang ya Pak Bahlil untuk merencanakan ke depannya ya membangun storage juga. Nah ini kan juga butuh waktu, tetapi di sisi yang lain dalam keadaan sekarang sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena memang semuanya relatif tersedia. Jangan juga menjadi panik.
Karena kalau panik itu juga justru jadi masalah ya, ada panic buying, penimbunan dan seterusnya. Nah ini akan juga membuat kezoliman juga kepada teman-teman lain yang juga ingin mendapatkan BBM karena kita bukan dalam keadaan in dire situation juga. Tadi juga sempat disampaikan bahwa kapal kita ternyata masih bisa lewat ya. Jadi kan Iran ini juga masih mengidentifikasi mana yang bisa lewat, mana yang tidak. Asalkan itu comply maka bisa lewat. Cuma memang dari sisi waktunya, durasinya mungkin lebih lama saja gitu. Tapi secara umum meskipun kesannya itu ditutup, tapi sebenarnya masih bisa lewat juga gitu. Baik, terkait dengan storage yang tadi Bapak sebutkan, pernyataan Pak Bahlil memang bahwa Indonesia ini tidak memiliki storage yang cukup apabila kita menyimpan pasokan BBM yang lebih banyak dari sebelumnya gitu. Itu sebuah memiliki urgensitas yang tinggi nggak sih Pak untuk memiliki storage untuk Indonesia? Iya, sangat tinggi karena kita juga kan sesuai dengan roadmap yang disampaikan Pak Presiden dalam Master Cita yang nomor 2 yang tadi saya mention, kemandirian energi itu di whole ekosistemnya adalah juga termasuk kapasitas terpasangnya dan juga storage-nya gitu ya. Jadi ini menjadi satu kesatuan utuh gitu. Nah, di sisi yang lain tentunya kita juga harus bersiap-siap ya, karena memang tekanan yang paling besar dalam hal ini bisa datang dari tekanan fiskal ya. Karena beberapa waktu lalu Pak Juda Agung juga sudah menyampaikan, Pak Purbaya juga sudah menyampaikan bahwa dengan kondisi seperti ini ya kita juga harus realistis bahwa akan ada potensi ya tekanan fiskal tersebut. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini sebenarnya pemerintah bukannya tidak antisipatif ya. Jadi sudah ada beberapa stage yang bisa dilakukan setidaknya dari sisi fiskal. Nah, pertama bisa ada realokasi anggaran ya, ada pemotongan-pemotongan anggaran yang juga bisa dialokasikan untuk menutupi ya, potensi subsidi dan kompensasi tersebut sehingga bebannya tidak langsung ditransmisikan ke masyarakat. Nah, yang kedua adalah kita juga masih punya ya cadangan fiskal kita yang masih ada di Bank Indonesia, itu belum dipakai. Nah, itu juga bisa dipakai juga tentunya berdasarkan persetujuan dari DPR. Tapi saya bayangkan ketika dalam kondisi genting seperti ini, persetujuan DPR itu harusnya tidak akan sulit. Nah, yang ketiga adalah ini tentunya menjadi last resort ya. Kalau misalnya tekanan ini hadir terus-menerus, ya ini bisa kita simulasikan dampaknya agak mirip dengan situasi COVID tahun 2020. Karena semuanya pasti kena ya. Eh, Harga minyak dunia ini kan pasti akan dirasakan seluruh dunia ya. Karena ini bisa dampaknya kepada imported inflation dan juga tadi fiscal strain atau tekanan fiskal. Nah, dengan demikian maka bisa jadi ya last resort kita kalau memang itu diperlukan, itu bisa kembali ada perpres tentang bauran kebijakan dan juga fiscal bridge. Sebagaimana tahun 2020 keluar Perpres 1 2020 yang kemudian menjadi undang-undang ya 2 tahun 2020 yang memungkinkan fiskal defisit kita melebihi 3% dan itu terjadi kan tahun 2020, 2021, 2022 itu melebihi 3%. Nah, tetapi kemudian ada jangka waktunya ya supaya kita juga harus sesuai dengan disiplin fiskal. Baik. Ketika itu periodenya sudah selesai, maka itu bisa kembali lagi ke 3%. Itu adalah beberapa langkah strategis yang sebenarnya bisa diidentifikasi ya pemerintah sekarang. Baiklah, Pak Fitra terima kasih. Ini kita akan segera kembali berbincang-bincang lagi mengenai bagaimana ekonomi Indonesia di tengah tekanan dari Selat Hormuz. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bersama dengan saya kembali Enji Ang dan juga bersama narasumber kita malam hari ini mengenai Selat Hormuz dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Bapak Fitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Bapak ini tadi sempat menyatakan bahwa we are not living in danger, but we have to be prepared. Nah, sekarang dengan mekanisme yang tadi Pak Fitra sudah sempat jelaskan mengenai APBN, lalu sekarang ini bagaimana sebenarnya kita harus menyesuaikan atau stabilisasi terhadap energi global yang kita miliki, Pak? Ya, jadi yang immediate impact-nya tentunya adalah tadi kenaikan harga minyak dunia tersebut ya. Meskipun di sisi yang lain kita sudah siap dengan kondisi seperti sekarang ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Presiden dalam setiap kesempatannya ya, bahwa kalau mau damai harus siap perang ya, civis pacem para belum. Makanya ini adalah satu bagian dari scenario planning yang sudah berada dalam reach kita ya, jadi bukannya
tidak ada presidennya, bahkan ini sudah bisa ada foresight-nya dari Pak Presiden beberapa waktu yang lalu. Nah, tetapi tetap saja ya ada beberapa dampak yang tentunya bisa kita rasakan segera. Seperti tadi kenaikan harga minyak dunia tadi. Meskipun kita sudah melakukan upaya diversifikasi, tetapi immediate impact yang tidak bisa kita kontrol adalah trajectory dari kenaikan harga minyak dunia tersebut. Nah, oleh karenanya ini juga punya beberapa dampak makro ya. Untuk dampak makronya itu bisa kelihatan dari sisi nilai tukar, ya. Kemudian ada tekanan dari equity market kita ISG. Kemudian ada tekanan juga dari yield obligasi 10 tahun. Nah, berdasarkan hasil simulasi saya itu menunjukkan bahwa tekanan-tekanan tersebut merupakan tekanan-tekanan memang harus kita lihat ya dan bisa kita rasakan bahkan di jangka pendek ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya melihat misalnya dari potensi kemarin saya juga ketemu dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia ya untuk kemudian menyampaikan heads up ya. Salah satu heads up-nya adalah dari hasil simulasi saya juga menunjukkan bahwa akan ada potensi ya kalau misalnya perang ini itu lebih dari 2 pekan sampai 1 bulan bahkan lebih, itu nilai tukar kita bisa menyentuh 18.000. Nah, makanya kemudian kemarin juga saya menyampaikan ya sebagai bagian dari komunikasi ya, saya diundang juga sebagai ekonom memberikan hasil simulasi saya bahwa Bank Indonesia juga harus bersiap-siap. Dalam hal ini kita kan ada periode nih Lebaran ya. Periode Lebaran ini kan berarti rentang intervensi Bank Indonesia cukup terbatas ya di Lebaran karena libur. Nah, yang saya sampaikan juga memang ini harus heads up karena dengan adanya potensi tekanan pada nilai tukar, maka harus ada intervensi yang memadai. Nah, dari sisi foreign exchange reserve digunakan penggunaannya untuk stabilisasi rupiah. Nah, tetapi untuk itu sebenarnya kita cukup ample lah, meskipun tadi ada potensi tekanan, tapi untuk menjaganya di level 16.900 sampai 17.000, yaitu di level sekarang ini, itu kita sebenarnya masih cukup kuat karena memang cadangan devisa kita itu masih di atas 150 billion US dollar. Meskipun posisinya dibanding bulan yang lalu, itu bulan lalu itu hampir 155 billion US dollar ya, 154,6 billion US dollar. Tapi bulan yang baru kita lalui kemarin itu juga agak ada berkurang gitu ya. Jadi dengan kondisi di bulan Februari yang penuh tekanan, maka intervensi Bank Indonesia membuat foreign exchange reserve kita agak berkurang sedikit. Sekarang posisinya di 151-152 billion US dollar. Tapi itu saja, itu masih cukup ya, masih ample ya untuk melakukan intervensi ya. Setidaknya untuk selama nanti bulan Lebaran sampai akhir bulan kita masih bisa menjaga di level 17.000 tanpa kemudian harus menghadirkan tekanan berlebihan ya pada perekonomian kita. Tapi tentu ada beberapa rencana-rencana lain yang perlu kita siapkan ya, karena kita harus siap dengan semua kemungkinan terburuk. Ya, masyarakat juga meskipun dalam hal ini kita belum dalam keadaan yang sangat berbahaya, tetapi tentu kita harus bersiap-siap ini karena kita tidak bisa menduga kapan waktu perang ini bisa berlangsung berapa lama. Meskipun tadi juga saya menyampaikan bahwa ada beberapa indikator ya yang kalau saya lihat dari indikatornya ini paling lama sampai Lebaran nih karena cuma ada 2 kapal induk Amerika Serikat yang berkorelasi dengan potensi lamanya perang dan juga disrupsi di Selat Hormuz. Tetapi tidak ada yang bisa menduga tiba-tiba kalau ternyata ada kapal induk ketiga yang kemudian Dekat ya, Pak? bersandar ya ke Iran, itu bisa lebih panjang lagi masa perangnya dan itu tentunya kita merupakan bagian dari skenario-skenario kita. Baiklah Pak, berarti sekarang bisa dipastikan bahwa ketahanan fiskal Indonesia ini tidak tergonjang-ganjing gitu ya Pak ya, meskipun ada beberapa penyesuaian dan mungkin ada simulasi-simulasi yang tadi Pak Fitra sampaikan, itu mungkin bisa diimplementasikan sekarang dan juga menjadi masukan untuk pemerintah untuk merealisasikannya. Benar begitu Pak? Iya betul sekali. Jadi pemerintah bukannya tidak paham dan tidak sadar, bahkan sudah bisa menduga skenario ini sejak jauh hari ya. Pak Presiden sudah memberikan arahan yang cukup baik ya dan sudah mengundang beberapa pihak-pihak untuk kemudian melakukan pendugaan-pendugaan secara cukup sistematis. Yang paling penting adalah masyarakat dalam hal ini tidak menjadi korban ya. Jadi ini kita adalah ya ada 2 gajah yang sedang bertarung, jangan sampai kita terinjak-injak. Dan dalam hal ini kita mencoba untuk berselancar, menjaga diri
agar tetap waras, tetap sane, dan tetap netral. Dan dalam hal ini juga dalam kondisi ekonomi kita juga dalam kondisi yang sebenarnya tidak dalam keadaan yang sangat tertekan ya, berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki dampak yang langsung dan immediate. Kalau kita memang ada beberapa bantalan-bantalan yang bisa kita siapkan di jangka pendek dan menengah. Tapi tetap saja ya, sebagaimana juga arahan Pak Presiden beberapa kali ya, ya kita harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Karena Pak Presiden juga sudah menyampaikan ya, we are living in a very dangerous situation, dan ini kata ini sudah beliau sampaikan semenjak tahun lalu. Oleh karenanya ini suatu hal bagian dari prognosis beliau yang kejadian, dan artinya ini bukan merupakan bagian yang mengejutkan gitu ya, sehingga scenario-scenario planning yang tadi saya sampaikan itu adalah suatu bagian yang sudah kita rencanakan semenjak lama begitu, Mbak. Baiklah, terima kasih banyak Bapak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Penjelasan Bapak itu cukup menenangkan untuk membuka mata kita menghadapi apa yang terjadi dan dampaknya terhadap Indonesia. Selamat malam Bapak Fitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam.